Assalamualaikum. Halo, nama saya Rospita Nur Fazliyah. Saya adalah seorang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Selamat menyaksikan, jangan lupa like dan subscribe. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa itu fabel, jenis-jenis fabel, dan ciri-ciri fabel. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang struktur dari fabel. Nah, setiap teks itu memiliki strukturnya masing-masing, memiliki rangka dalam teksnya masing-masing, dan struktur dari fabel terdiri atas 4. Apa sajakah itu? Struktur fabel ada 4. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, yang keempat adalah koda. Struktur ini ditulis secara berurutan dari orientasi sampai dengan koda. Tentu saja jumlah dalam paragrafnya tidak dibatasi, tapi biasanya orientasi itu hanya 1 paragraf. Yang banyak itu adalah komplikasi dan juga resolusinya. Koda juga hanya terdiri atas 1 paragraf di akhir saja. Oke, baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Ini biasanya ada pengenalan setting ya, latar ini. Jadi ada latar tempatnya iya, latar waktunya iya, tokohnya juga iya. Kadang-kadang ya wataknya sudah dikeluarkan juga dalam orientasi. Di sana ada sebuah contoh paragraf yang judulnya adalah Gajah yang Baik Hati. Nah, terlihat ya, dari judulnya saja kita tahu tokohnya adalah seekor gajah dan juga wataknya adalah baik hati. Nah, siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan, dia berjalan-jalan mencari air. Nah, ini merupakan orientasi. Ini adalah bagian awal ya dari satu cerita, di mana latar tempatnya adalah di hutan, lalu ada tokohnya adalah ada kancil dan juga gajah. Waktunya adalah siang hari, suasananya sangat terik. Ini menggambarkan latar dan juga tokoh secara utuh ya. Untuk utuh dalam arti untuk pengenalan, ini adalah jadi lengkap gitu. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi adalah konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan yang lainnya. Komplikasi itu nanti menuju klimaks. Jadi ada yang namanya segitiga alur. Ini pernah saya bahas pada materi fiksi sebelumnya, pada materi prosa kalau tidak salah, dimana dalam segitiga alur itu ada yang namanya pengenalan, lalu ada munculnya masalah, ada klimaks, ada anti klimaks, lalu baru ada resolusi. Nah, ini komplikasi itu mulai adanya permasalahan. Permasalahannya muncul, lalu konflik yang paling klimaksnya apa? Nah, itu diceritakan dan biasanya bukan hanya dari 1 paragraf, tapi ada banyak sekali paragraf, termasuk juga kalimat langsung atau dialog-dialog antar tokohnya. Yang ketiga adalah resolusi. Resolusi adalah bagian yang berisi penyelesaian masalah yang dialami oleh tokohnya. Namanya juga resolusi. Setelah ada masalah, maka ada penyelesaian, harus ada penyelesaiannya. Baik itu penyelesaiannya nanti berujung pada akhir yang bahagia atau akhir yang menyedihkan. Tapi fabel, karena ini cerita untuk anak-anak, biasanya menggunakan happy ending atau akhir yang menyenangkan. Nah, ini ada contoh dari paragraf resolusinya ya. Tidak terlalu banyak, tidak sebanyak komplikasi tadi, tapi tidak sesedikit orientasi. Jadi agak banyak nih, sedang. Oke, yang terakhir itu adalah koda. Koda ya, bukan kode. Khususnya koda. Koda adalah bagian terakhir yang berisi pesan atau amanat yang disampaikan penulis dalam cerita fabel itu sendiri.
Jadi kalau fabel itu penyampaian amanatnya ada dua, ada eksplisit, ada implisit. Ini dibahasnya nanti sebenarnya, cuman kita singgung dulu ya. Jadi ada yang benar-benar ditulis, ada juga yang tidak. Kebanyakan ditulis seperti ini. Jadi ada ininya dulu, pengantarnya dulu. Sejak saat itu Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang lainnya. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati kita akan selamat, bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Itu adalah kode, karena tertulis. Pesannya apa? Kita harus hati-hati. Nah, berhati-hati kalau bertindak. Kalau nggak hati-hati kita celaka. Kalau hati-hati kita selamat. Itu adalah contoh dari amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis dalam cerita tadi atau lewat cerita tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam variasi pengungkapan struktur. Variasi itu adalah varian berbagai jenis. Jadi cara menyampaikan cara menyampaikan orientasi, komunikasi, resolusi itu kadang-kadang berbeda-beda tiap cerita, dan ini yang bisa beberapa varian yang bisa kita gunakan ketika kita membuat sebuah fabel atau cerita ya. Yang pertama, diawali dengan deskripsi latar. Nah, ini sering sekali ditemukan dalam fabel ya. Biasanya menggunakan latar tempat atau latar siang awal kalimatnya. Nah, contohnya adalah pagi itu sang mentari menampakkan diri dengan senyum terindahnya. Pagi itu. Nah, pagi itu adalah latar waktu. Ada juga, sering juga adalah menggunakan latar tempat, misalkan di sebuah hutan yang rimbun, di sebuah hutan yang kelam, atau di sebuah danau, di sebuah rawa. Hiduplah seekor buaya yang sangat ganas misalkan. Nah, itu diawali dengan latar. Contoh yang kedua diawali dengan latar dan kegiatan tokoh. Nggak cuma latarnya aja, tapi juga ada kegiatan tokohnya apa sih. Contohnya, di keheningan malam kura-kura nampak tidur pulas bersama katak sahabat baiknya. Nah, latar waktunya adalah di keheningan malam. Lalu ada kegiatannya, ngapain sih si tokohnya? Kura-kura nampak tidur pulas bersama katak sahabat baiknya. Itu adalah diawali dengan latar dan kegiatan tokoh. Contoh yang ketiga adalah diawali dengan latar di masa lalu. Flashback berarti ya. Pada zaman dahulu, hiduplah sekelompok gajah raksasa. Nah, itu adalah pengungkapan latar di masa lalu. Masih sama-sama latar, menggunakan latar waktu, hanya saja berbeda variannya. Ini menggunakan masa lalu. Memang sering sekali menggunakan pada zaman dahulu kala, hiduplah. Nah, itu sering sekali ditemukan dalam varian pengungkapan struktur yang kedua adalah komplikasi. Contoh yang pertama adalah diawali dengan konflik batin. Tahu batin kan? Batin itu biasanya menggunakan hati. Jadi tidak diungkapkan melalui kata-kata, tapi melalui perasaan. Nah, semakin lama kura-kura merasa hidupnya tidak berguna lagi. Dia merasa hanya bisa merepotkan teman-temannya. Ini adalah cara mengungkapkan komplikasi melalui batin. Jadi si kura-kura itu punya pergulatan batinnya sendiri. Dia punya masalah batinnya sendiri sehingga dia berpikir tentang masalahnya. Yang kedua diawali dengan konflik fisik. Contohnya, ketika gajah memasuki area perkampungan semut merah, tanpa diduga pasukan semut merah tiba-tiba menyerangnya. Ini ada konflik fisik. Menyerang itu adalah konflik fisik. Lalu menyerbu, lalu ada memanah, menembak, itu adalah konflik fisik, karena itu sudah dia bertemu konflik tapi melalui fisik. Jadi nggak cuma pakai perasaan lagi, tapi fisik yang sudah mulai berantem gitu ya, dalam tanda kutip berantem. Oke, contoh yang ketiga itu diawali dengan perubahan latar dan peristiwa tidak mengenakan tokohnya. Berarti ada mulai permasalahannya, ada satu kejadian ya.
Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ternyata semua keadaan tak ada yang abadi. Persahabatan gajah dan semut dilanda perpecahan. Semut mulai mengkhianati persahabatan itu. Nah, ini ada peristiwa tidak mengenakan pada tokohnya. Contohnya ada 3 ya ini ya. Ada tiba-tiba datanglah badai yang teramat kencang dan menghancurkan semua makanan telah dikumpulkan berbulan-bulan. Lalu ada kegembiraan yang membuncah di hutan itu tiba-tiba sirna ketika kedatangan katak yang sangat sombong. Jadi ada kejadian yang tidak mengenakan pada tokoh. Yang tadinya adem ayem tiba-tiba 180 derajat berbalik keadaan. Varian struktur pengumpahan struktur selanjutnya adalah bagian resolusi. Contoh yang pertama adalah diawali dengan meredanya konflik. Karena komunikasi adalah konflik, maka resolusi adalah meredanya konflik. Yang pertama, contohnya adalah akhirnya masalah menjadi jelas. Tak ada salah paham lagi di antara kelompok gajah dan semut. Ini adalah adanya mulai meredanya konflik. Lalu contoh yang kedua ada diawali dengan dialog yang menandakan amannya keadaan. Nah, dialog ya berarti ada biasanya contoh dialog atau ciri-ciri dialog adalah menggunakan tanda kutip. Nah, tanda kutip 2 di awal dan di akhir kalimat yang diungkapkan. Di sini contohnya adalah ayo cepat Ci. Dengan rasa kebersamaan mereka pun akhirnya selamat. Loh, ternyata sahabatnya telah menarik kaki Cici untuk menyelamatkan dari kejaran singa. Penjelasan telah dilakukan secara gamblang sehingga tidak ada kesalahpahaman dan seterusnya. Dengan kebersamaan akhirnya mereka selamat dan seterusnya. Terakhir adalah variasi pengungkapan struktur pada koda. Ini jelas ya. Kalau koda itu tadi ada 2, ada eksplisit dan juga ada implisit. Pernyataan penulis tentang pelajaran dari cerita fabel. Nah, kalau koda yang eksplisit berarti kodanya dituliskan seperti contoh tadi, amanatnya apa, pesannya apa ada. Tapi kalau misalkan kodanya implisit berarti ada dalam ceritanya. Nggak ada yang namanya kalimat-kalimat seperti kita harus berhati-hati atau janganlah menjadi anak yang sombong. Nah, itu nggak akan ada dalam fabel yang tanpa koda. Jadi kodenya implisit. Kita harus membaca, setelah membaca kita tahu, oh ternyata pesannya itu. Oh ternyata kita nggak boleh sombong loh, nanti seperti si kancil. Oh kita nggak boleh pelit loh, nanti seperti si kuda. Nah, itu adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi ada 2 ya variasinya, ada yang tertulis, ada yang tersurat dan juga ada yang tersirat, tertulis dan juga tidak tertulis. Tuh, semoga bisa dipahami. Oke, baik. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Setelah ada struktur fabel, materi selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dalam fabel. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.